Hai guys, welcome to Gadis Gelas. The Girly Pot. Tepuk tangan dulu mas, suaranya seneng banget hari ini. Udah mengenalkan ya, mukanya udah familiar. Karena ini Prilly. Karena ini udah episode kedua kita, tapi boleh dikenalin lagi Kak? Oke, perkenalkan, nama saya Elsa Faradila. Aku dari In Today Media. Yeay. Sekarang mau kasih tahu channel YouTube-nya apa? In Today Media. Bukan yang itu Pocil? Oh, itu jadi kayak ada program. Oh, oke. Pocil itu adalah program dari In Today Media. Kayak segmen gitu kali ya? Yups, podcast sambil nge-chill. Oh wow. Kalau kita nih masuk ke Pocil, enggak? Yups. Oh, Pocil itu kan Iya. ya? Apalagi kita chill banget kan orangnya. Kita kan chill, Sa. Pasti masuk kita ke Pocil. Cocok kalau makan sama Gadis Gelas kan? Iya. Makanya kita collab guys. Benar. Nah, buat teman-teman yang belum nonton di video sebelum-sebelumnya, kebetulan di Gadis Gelas sama Ian Today itu kita ada buat beberapa video yang kalian bisa cek di channelnya Gadis Gelas maupun di Ian Today. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topik kita hari ini mau minum apa, Sa? Sebenarnya masih sama sih, karena kita tidak bisa menghabiskan satu botol dan satu episode. Karena kejadiannya bisa agak fatal kan gitu ya. Kita juga masih manusia biasa. Jadi hari ini masih di favorit kita semua, bener kan? Iya, Suka kan nggak? Suka. Jadi ini kedua kalinya, kebetulan Kak Elsa juga nyobain Clay Creek dan juga Sabrina. Dan apparently waktu pertama kali minum juga Kak, cocok lah. Buat kayak orang yang belum nggak kebiasa mau wine pun, ini juga soft. easy to drink banget gitu. Oke guys, so cheers. Wih. Oke, jadi gimana? Rasanya apa? Rasanya apa? Kak Elsa? Udah. Rasanya nggak seasem yang sebelum-sebelumnya, terus tapi lebih manis dan tetap ada rasa sepet di belakang. Iya, sepetnya tuh nggak sesepet gitu deh. Pokoknya enak deh ini. Ini kayak kita lagi mau influence orang-orang buat mencintai wine. Bukan buat suruh Bukan minum, pemabuk, enggak, kan? ya, bukan mabuk-mabuk, tapi buat bisa menikmati wine lebih lagi gitu. Oke, jadi topik kita hari ini adalah The Art of Modern Love. Belum selesai. Belum selesai, lupa. Love in a world of expectations, guys. Apa tuh, Kak? Artinya apa sih, ini kebanyakan Inggris Iya, ya? yang Inggris benar. Jadi artinya itu mungkin lebih ke ekspektasi di dunia terhadap cinta gitu kali ya. Kayak hubungan, Hubungan. relationship, bahkan mungkin pernikahan gitu kan. Ya. Antara siapa dan siapa? Antara orang tua. Oh, ya ampun, aku pikir kayak pernikahan antara siapa. Iya, makanya aku nyambung siapa yang nikah ya. Iya. Mungkin lebih ke karena ini kita ngomongin temanya itu modern love, jadi lebih ke anak umur kita, kekinian, anak zaman now sama ekspektasinya orang tua ya, yang maksudnya lebih orang-orang yang lebih tua. Mungkin baby boomer ya? Yes, angkatan orang tua kita lah guys. Baby boomer versus Gen Z. Iya. Nanti coba tolong di komen kalau ada yang nonton baby boomers, langsung di komen ya tante atau om. Tante, om. Kalau kita agak salah coba diluruskan aja. Maafkan tante om. Ini cuma dari pengalaman aja. Oke, langsung kita mulai. Wis. Jadi kalian ada nggak sih ekspektasi tertentu dari keluarga ataupun orang tua untuk memilih pasangan? Oh, untung dipersempit ya. Kalau cuma ekspektasi doang ini nggak cukup nih. Iya. Waktunya durasi. 30 menit. Iya, untuk memilih pasangan. Jadi mungkin relationship kita hitungannya pacar, suami gitu lah ya. Mungkin kita lebih mengarah kayak yang hubungan yang udah lebih serius kali ya. Makanya baru ada include dari campur tangan orang tua. Iya. Benar. Karena kan kalau masih pacaran, I don't care. Iya. Calon pasangan. Bener-bener calon pasangan. Dimana biasanya memang kalau di on today's world gitu kan, kita mungkin banyak banget dapat kayak informasi dan even mungkin dari orang tua kita sendiri ya. Kayak maksudnya kayaknya banyak banget tuh yang kayaknya bisa nggak married gara-gara Orang tuanya nggak besan setuju. sama orang tua berantem gitu kan ya. Ada kan kayak gitu kan? Atau nggak nanti aku pernah sekali ya, ini gila banget. Ini bridging sebelum kita masuk ya ke ini. Jadi aku punya teman mama
teman mamaku. Jadi mereka itu pacaran cowok cewek. Ih, seru nih ngerumpi kayak gini apa nih? Apa nih? Jadi menurut aku kayak ini problematika orang kaya kayak. Ya udahlah ya. Tapi maksudnya make sense gitu. Jadi mereka tuh dua-duanya dari keluarga berada. Ya, dari dua keluarga berada. Nah, kebetulan si cowoknya ini sama ceweknya ini berhubungan, maksudnya kayak pacaran, tapi memang kayaknya si cowoknya ini memang lebih ada uang karena orang tua. Oke. Bukan karena ada uang karena dirinya. Pewaris. Bukan, iya pewaris lah ya. Jadi mungkin quote and quote kita bisa bilang powernya itu ada di orang tua. Oke. Gitu. Suatu hari yang cerah, mereka itu mau menikah. Mereka mau menikah, bla 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 dan sebagainya. Karena dari sisi perempuan dan juga orang berada, Oke. si ceweknya, orang tuanya beliin rumah buat anaknya seharga sekian M lah. Oke. Dibeliin rumah sekian M dengan harapan dan ngomong, jadi kayak oke, lu mau nikahin anak gue, gue kan udah kasih rumah nih buat lu, buat anak gue, tapi ya jadi rumah ini atas nama anak gue tuh. Waktu udah dikasih, gue udah kasih rumah, gue minta pesta pernikahannya minimal sekian M gitu loh. Oh, ada Karena- minimalnya. iya, benar. Ada minimalnya. Karena di iniin maksudnya kayak dikasih tahu kalau si ceweknya ini kan gue udah beliin rumah buat anak lu, tapi atas nama anak ceweknya ya. Nah, sedangkan di satu sisi dari sisi cowoknya, dari keluarga cowoknya, lah itu kan lu beliin buat anak lu. Lu kan mau married sama anak gue. Gue ada apartemen di mana, tinggal aja di situ. Layak kok, gue nggak butuh rumah. Siapa yang mau keluarin, maksudnya dari keluarga yang sini, menurut mereka kayak married tuh nggak perlu yang kayak Gede-gede. heboh-heboh sampai berapa M gitu. Nah, gara-gara itu cek batal deh. Putus gak? Putus. Luar biasa kan? Luar biasa. Mengerikan bukan? Itu Itu karena namanya ekspektasi ekspektasi orang orang tua, ya kan? Yang tidak dibicarakan di dalam hubungan, iya dong. Oh, Karena iya ekspektasi sih. orang tua tuh benar-benar menurut aku bisa pengaruh hebat banget sih, Yep. gitu Iya, dalam iya. sebuah hubungan. Nah, jadi balik lagi nih ke topik kita ya. Kalau dari Kak Elsa kan Elsa udah menikah nih ya. Ada nggak sih ekspektasi dari keluarga gitu waktu mau nikah, sebelum nikah? Kayak minta mahar harus segini. Kalau terkait mahar nggak ada sama sekali. Sebenarnya dulu itu harus kayak apa ya? Ya kalau bibit-bibit bobot kan udah pasti harus pasti. jelas ya. Cuma dulu tuh emang dibilang kamu kan anak pertama, perempuan, keluarga besar ya. Kalau pesta tuh harus yang party banget gitu, kayak yang besar gitu. Kayak tapi untungnya pandemi. Oh, Intimate sekali gitu loh. Jadi ya itu menurut aku adalah blessing. Blessing in disguise. Terselamatkan karena pandemi ya. Tapi itu sih kalau sebelum nikah tuh ekspektasi orang tua begitu aja sih. Maksudnya orang tua aku juga yang kayak chill-chill aja gitu. Tapi kalau kayak ke pasangan gitu, Ke pasangan ekspektasi aku tuh nggak ada juga sih. Yang penting nggak. Yang seru penting banget. aku dinafkahi, keinginan dan kebutuhan aku terpenuhi. Berarti kayak nggak ada sebelum nikah harus udah punya rumah dulu atau udah punya kerjaan apa dulu Iya. gitu. Nggak ada. Banyak sih. Ya, kayak gitu. aku kayak ya udah yang penting lo punya pekerjaan tetap yang bisa memenuhi segala keinginan ya, bukan cuma kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan itu aman. Oh, underline tuh guys, kebutuhan dan keinginan. Karena itu kalau penting. cuma kebutuhan kan emang itu kewajiban lo gitu. Iya. Tapi kalau keinginan ya gimana ya? Gitu. Oh, Nah, itu harus tuh. Nanti kalau bisa mau nikah omongin. Kebutuhan Oke. dan keinginan harus dipenuhi. Bener sih, aku gak pernah kepikiran kayak gitu ya. Biasa kan, Kebutuhan. oke gue mau di-provide, tapi Iya. yang di-provide tuh apa? Tapi kebutuhan primer. Iya, rumah, ya itu kan kayak kewajiban gitu Iya, iya. misalkan. Tapi keinginan, ya memang bener sih. Take note cowok-cowok. Oke, kalau Sasa? Ekspektasi orang tua berarti ya? Iya, Orang tua terhadap pasangan dong. pasangan aku. Hmm. Kalau dari orang tua gue sendiri, lebih ke ini sih. Kayak mereka nggak muluk-muluk memang. Maksudnya kita juga bukan yang kayak, oh lu harus begini, lu harus begitu. Tapi kayak lebih, yang paling pertama tuh harus satu agama. Ya kan? Agama harus satu lah gitu. Maksudnya mereka akan lebih prefer kalau agamanya satu. Terus mungkin dari latar belakang keluarga. Nah kalau mamaku selalu ngomongnya tuh gini, kayak
gue tuh nggak pernah ngajarin ya lu tuh buat cari orang kaya. Kan banyak ya. Mm-mm. Kita maksudnya apalagi di background Chinese family, ya kan pasti banyak banget. Maksudnya ceritanya kan dulu kalau orang Chinese tuh di tempatnya yang dulu tuh kayak susah. Jadi mereka itu banyak banget yang kayak cewek-ceweknya diambil sama cowok buat kayak dijadiin ya you know lah gitu, kayak buat ngangkat keluarga lah apa tuh banyak banget guys ceritanya. Jadi kalau mamaku selalu ngomong, gue nggak pernah ngajarin lu ya buat kayak lu tuh harus cari cowok yang kaya. Tapi gitu cari loh. yang setara. Betul, itu underline-nya. Jadi gue nggak pernah ngajarin lu buat cari orang kaya, tapi gue mau lu jadi cewek yang mandiri, lu bisa nafkahin diri lu sendiri. Tapi gue mau minimal lu harus cari orang yang sepadan gitu loh, setara sama lu. Jadi di sini mami dia selalu ngomong gini, yang which is relate banget sama dunia kita sekarang. Kayak gue nggak pernah ngajarin lu jadi matre, tapi gue selalu ngajarin lu jadi realistis aja. Emang. Gitu. Laki-laki berkewajiban seperti ini. Perempuan kewajiban seperti ini. Jadi selain itu, ya background keluarga yang cocok, agama yang cocok, dia cuman ingetinnya itu. Karena dia bilang, cinta itu Nggak bisa makan cinta doang. Iya gitu. Kenyang. Iya, merit itu nggak makan cinta doang, cinta aja nggak kenyang. Kalau lu tiap hari makan tai juga lu jadi kayak tai gitu. Iya. Oh ya, bener sih. Ya kan makin kesini kan kita juga makin kayak, ya makin Iya. bener juga ya di saat kayak teman-teman kita juga ya saat kayak maksudnya juga banyak lah kayak problem-problem ini gitu. Kalau misalkan ada loh Kak yang kayak, kalau cowok gua nggak naik Mercy nggak mau. Kalau naiknya misalkan mobil yang lain nggak mau. Maunya yang apa doang, terus kayak oke, padahal itu kan duit bapaknya gitu. Iya, bahkan Tapi- mau dia. Jujur loh, maksudnya ada 3 hal, ada dua hal ya? Iya, 2 hal yang selalu menjadi bibit-bibit permasalahan di rumah tangga. Ini sih berdasarkan, kalau pengalaman alhamdulillahnya dari aku belum mengalami itu, mungkin karena masih sebentar ya, baru 5 tahun menikah. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman dan orang sekitar, itu tuh mereka bilang, pertama tuh ekonomi. Pasti. Uang tuh selalu jadi masalah. Dan kedua, masalah kasur. Kasur tuh Seks. Kasur. Oh iya. gue kayak kasur. Gue lagi mikir apa kasur Tahu sih, yang apa memang mengarah ke sana, tapi teman kita ada yang baru beli kasur mahal gitu. Iya. Terus kayak mungkin apa kasur harus bagus atau kayak mahal baru oke gitu. Enggak. Gue nggak mikir gitu. Gue mikir juga sih kayak apa mungkin tentang seks gitu. Tapi kayak, tapi mungkin apa kasur yang harus mahal gitu. Oh, gimana tuh maksudnya? Coba dielaborasi. Terus ya abis. Jadi kan intinya ketidakpuasan gitu loh. Jadi kayak kalau masalah ekonomi ya kurang, apa yang dikasih tuh dirasa kurang. Kalau yang masalah kasur ya apa yang terjadi tidak sesuai ekspektasi, tidak bisa memenuhi hasrat gitu. Nah itu makanya itu selalu yang menjadi penyebab berantem paling banyak tuh 2 itu. Penyebab perselingkuhan itu juga dari 2 itu. Kalau yang udah menikah ya enggak mostly sih, beberapa. Oh wow, itu kayak bisa dibahas sih abis ini. Gimana cara preventnya gitu mungkin ya. Bener. Dari Kak Elsa pastinya. Harus belajar dulu Kak. Iya. Mau undang lagi buat gaji secara personal. Boleh banget sih, ini bakal sangat membantu banget buat teman-teman di luar sana. Karena aku nyadar juga, maksudnya salah satu yang bikin menurut aku Gadis Gelas disenangi juga, katanya tuh kita lumayan genuine gitu loh. Genuine aja apa adanya, cuman memang kita tahu sih kata di YouTube nggak boleh ngomong terlalu vulgar ya guys. Khususnya Jadi di makanya Indonesia. khususnya di Indonesia. Oke, sebelum kita ngebahas tentang yang ini, Kita ke Sabrina dulu. Kita balik lagi ke ekspektasi ya. Iya, kalau Sabrina sendiri, ekspektasi dari orang tua terhadap pasangan lo atau kayak marriage lo tuh kayak gimana? Sebenarnya aku hampir mirip sih sama Kak Elsa. Sebenarnya orang tuaku tuh nggak ada yang kayak harus ini itu, tapi sama juga kayak Sasa ya, paling satu agama sama setara lah. Kalau enggak maksudnya ya biar pasti mau anaknya lebih happy lah. Jangan nanti kalau nikah sama orang malah Di bawah kayak susah. malah susah gitu kan, pasti semua orang tua nggak ada yang mau ya anaknya sedih. Kayak gitu sih. Terus aku nggak tahu sih ya, ini mungkin orang nggak setuju, tapi aku sih nggak mau kalau diajak mulai dari nol. Iya. Itu kan sering benar-benar. kayak ayo kita memulai dari nol, nggak mau. Maaf banget nih, nggak mau. Maksudnya gini, nggak harus dari, maksudnya kan kita sama orang tua kita udah diajak enak gitu ya, tiba-tiba memulai sesuatu yang baru dari nol bersusah-susah, nggak, minimal 3. Iya. Emang kita nggak bisa berapa nih? 1 sampai 10. Oh, sampai 10. Iya, tapi setuju sih. Oke. Kayak nggak nol banget. Nggak mau.
Ya tapi balik itulah, tapi selalu juga diingetin sama orang tua kayak cari yang bertanggung jawab sama ya bener sih kalau cinta-cinta doang ya kayak cinta bakal hilang juga gitu Nggak kan by the kenyang. time. Nggak bisa bikin kenyang juga. Tapi ya kalau kita cari yang bertanggung jawab ya semoga dijauhkan dari permasalahan-permasalahan Karena tanggung jawabnya itu. Gitu sih. Kalau ekspektasi orang tua mah pasti mau anaknya happy nggak sih harusnya. Iya. Tapi nih ngomongin ekspektasi itu kan ekspektasi dari orang tua kita ya. Kayak ada perbedaan nggak sih ekspektasi baby boomer, which is orang tua kita, sama ekspektasi anak-anak kayak kita nih zaman sekarang. Bagi kita tuh banyak dong pasti. bagi kita tuh kayak pernikahan itu apa sih ekspektasinya dari kita gitu? Kalau dari kita gimana Kak duluan? Oh, aku nih. Iya. Oh, jadi sekarang kalau mau ngomong harus disentuh Oh, ya. iya, betul. Biar kayak di hipnotis tuh kayak. Tapi kalau ngomongin ekspektasi, nggak akan ada habisnya. Bener-bener. Jadi nih menurut aku aja, aku ini udah ideal ya. Maksudnya ideal tuh dalam artian sudah menikah, selang 3 bulan aku punya anak. Maksudnya bukan 3 bulan lahiran ya, 3 bulan hamil gitu. Di cross check dulu. Iya. Terus udah 3 bulan hamil, terus melahirkan anaknya cowok. Menurut aku itu kan udah kayak, ini maksudnya Ideal memenuhi- banget. iya, Iya. ideal gitu. Tapi enggak, ternyata perjuangan belum selesai sampai situ. Ekspektasi orang tua tuh masih ada yang kayak, ayo cepetan nambah biar capeknya sekalian. Waduh. Capeknya sekalian. Terus ayo cari dus bikin lagi ya adiknya biar sepasang. Mending kalau dapatnya perempuan. Kalau dapatnya laki-laki lagi nanti pasti akan disuruh. Itu terjadi di aku. Jadi aku itu 4 bersaudara. Aku anak pertama. Jadi anak pertama sama kedua ini perempuan. Anak ketiga laki-laki. Akhirnya. Ini yang keempat nih kebobolan. Beda 17 tahun sama aku. Oh, jauh ya. Ya jadi maksud aku tuh kayak ekspektasi itu akan terus tetap ada. Nih terus kita udah punya anak, anggaplah kita udah punya anak 2 sesuai pemerintah ya. 2 anak lebih baik gitu. Udah punya 2 anak. Anak kita udah pada gede, udah pada ya sukses lah apa. Nanti pas kita udah tua kita ditanyain ekspektasinya adalah ketika kita sudah tua, anak kita harus merawat diri kita. Gitu. Jadi nggak akan kelar itu. Intinya kalau ekspektasi orang tua mungkin itu kalau yang dari kayak Elsa bilang tuh lebih ke ekspektasi sosial kali ya. Iya. Kalau dari orang tua apa ya? Nah, tapi kalau dari Kak Elsanya sendiri, jadi waktu mau nikah kayak kayaknya aku pengen dapet pasangannya yang udah ini deh gitu. Ada nggak? Enggak, aku nggak ada. Tapi Kayak aku bilang aku belum mau punya anak kalau belum punya mobil. Oh. Mobil pribadi ya, karena kan tadinya kan mobil orang tua. Mobil pribadi. Karena aku bilang aku mau ketika punya anak, maksudnya kita kontrol ke dokter atau apa segala macam, ya itu udah pakai mobil sendiri, udah gitu. Jadi dan itu aku tuh ngomong kayak gitu tuh asal, kayak aku nggak mau punya anak kalau aku belum mau punya anak kalau misalnya belum punya mobil. Aku beli mobil di bulan itu, akhir bulannya aku hamil. Wow. Nah, jadi kalau ngomong ya, iya. jangan asal karena omongan itu adalah doa. Betul. Ngomong Sabrina Sasa jalan-jalan. Iya, Sabrina jalan-jalan bikin Elsa podcast. Bikin podcast ya. Elsa ikut. Ngomong dulu. Iya. Iya, bener. Ngomong dulu Sa. Makanya bikin vision board, setuju kan? Ini masih awal tahun guys. Iya, Jadi iya. kita shoot ini masih di awal tahun. Jadi kemarin kita baru bikin video Kak. Isinya tuh kayak how to make kayak a vision board gitu loh. Kayak apa? Manifest ya? Tentang manifest lah intinya. Manifestasi. Tapi it's real, kayak omongan tuh adalah doa. Menurutku apa yang kamu doakan itu hopefully akan terjadi dan diizinkan oleh Tuhan. Karena ada namanya law of attraction. Wah, ini kita panjang lagi Iya, ya. nice ya. Lu masih on the list Iya, ya. iya, Kemarin iya. manifest, abis itu nanti law of attraction. Terus Boleh. nanti apa lagi? Gila, luar biasa. Tenang, tungguin aja video kita ya. Ya, udah banyak nih topik-topiknya. Iya, langsung keluar. Kita balik lagi guys ke ekspektasi. Ya, ekspektasi. Jadi tadi kan Kak Elsa udah kasih tahu ya tentang Iya. ekspektasi dari Kak Elsa. Kalau lu Sa? Ekspektasi gua kalau gua mau nikah gitu. Kepasangan. Iya, berpasangan. Ada nggak ekspektasi tertentu? Enggak sih, kayak makin gue kesini ya, tadi gue lumayan tertarik banget sama apa yang Kak Elsa ngomong gitu, kayak gue gak mau sih mulai dari nol. Nah ini dulu ya guys, dulu masih muda belia gitu loh.
pokoknya saya mau yang penting cowoknya tuh sayang sama aku dan I don't care about anything gitu I've kan. been there. Ya kan ya. I don't care about anything. Yang penting gue happy aja. Penting Gua, cowoknya baik ya. Yang penting cowoknya baik, sayang sama gue apa adanya gitu. Gue sayang lu apa adanya gitu, kayak udah gitu loh. Sekarang udah nggak mau. Enggak sih, makin kesini. Terima kasih mama udah ingetin lagi. Tapi maksudnya lebih ke bukan kita matre tapi kita realistis. Jadi mungkin kalau sekarang ekspektasi gue sendiri di umur yang sekarang nih udah kerja, udah cukup dewasa menurut gue. Gue kalau mau pacaran juga nggak usah aneh-aneh. Gue nggak mau buang-buang waktu gue buat hal-hal nggak jelas. Mendingan yang pasti-pasti aja dan maksudnya realistis aja gitu. Maksudnya jadi kalau gue setuju banget sama yang Kak Elsa ngomong, bukan nggak mau temenin dari nol, enggak sih. Cuman maksudnya mungkin kita in a different phase of life aja gitu loh. Kalau emang nggak bisa meet gitu loh. Dan itu tuh baru cuma ngomongin duit loh. Maksudnya kayak asin kerjaan gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin, maksudnya masih banyak lagi nanti kesamaan, love language lah, cara lo didik anak, nanti mau gimana ke orang tua, dan itu masih banyak banget gitu maksud gue. Kalau lo hal ini aja masih jadi problem menurut gue, kayaknya geter sih, kayak agak bingung gitu. Geter ya? Agak geter gitu, misalnya kayak, ya elah maksudnya gue mau makan agak enak dikit aja harus mikir. Sebenarnya bukan masalah kayak gimana, tapi again itu pilihan lo dan lo tahu nih misalnya standard of life lo gimana dan semua orang beda-beda dan nggak bisa disamain gitu. Tapi kalau lo udah tahu nih lo sukanya ke salon seminggu sekali, udah mikir lah kira-kira pengeluaran lo berapa sebulan, ya mikir-mikir aja gitu loh. Maksudnya nggak usah mencobai diri gitu loh dan berpikir kalau orang itu akan berubah karena apapun itu gitu loh. Jadi kayak ya udah kalau kita ngomong tuh biasa cengli aja gitu loh. Kita ngomong tuh apa adanya aja, yang cengli aja lah. Jadi kayak gue sendiri sih mungkin kalau sekarang ya memang lebih ya udah gue akan cari yang mungkin yang setara sama gue, kayak maksudnya dari background keluarga yang juga yang sama, latar belakang pendidikan mungkin juga sama. Jadi kayak lebih kecapnya tuh nggak kejauhan susah, juga bener. ya. Karena itu ngefek banget kalau kita udah ngomongin sosialnya lagi loh. Kalau bayangin kalau misalkan anggap deh, gue nggak tahu deh mungkin pacar gue konglo dari mana gitu. Lu kalau masuk ke lingkaran temennya juga jiper kali ngomongin jam-jam berapaan gitu. Iya kayak dari lihat ya. Gimana ya? Yang olahraganya mungkin polo gitu kayak. Gimana main polo? Gimana main polonya kemarin gue di Dubai gitu kan. Oh iya. Agak bingung gitu. Makanya gue sadar, bener makanya kenapa penting banget untuk cari yang sepadan dan setara gitu. Jadi bener banget kata mama. Jadi kadang-kadang memang gitu guys. Kamu tau gak? Orang tua kadang-kadang ngomong apa, kita kayak benci. Terus ternyata sebenarnya ya bener juga sih apa kata mama, cuman gue gak suka aja dia ngomongnya kayak gitu. Iya. Sebenarnya kalau ditelaah lagi bener ya. Bener gitu. Waktu aku masih ABG, itu tuh semua omongan orang tuh kayak apaan sih gitu kan. Setelah punya anak, berkeluarga, oh iya pantas ya, maaf deh gitu. Ya, maaf deh, maaf gitu. Tapi dari yang tadi Sasa ngomong, sebenarnya aku juga, kalau aku personally ya juga nggak punya kayak ekspektasi yang berlebihan gimana, yang normal-normal aja lah. Tapi kita punya cerita, ada loh cewek-cewek yang kayak menikah itu untuk keluar dari suatu masalah. Waduh, banyak banget kan. Kayak contohnya keluar dari masalah finansial, atau masalah keluarga. Jadi kayak misalnya dia nggak suka banget nih, suka berantem terus misalnya sama orang tuanya gitu. Terus gara-gara dia mau keluar dari rumah, dia malah maunya menikah. Kayak jadi intinya dia merasa menikah itu adalah solusi dari masalah. Padahal itu adalah masalah baru. Betul. Nah itu kita bener-bener tidak menganjurkan, karena ini udah ada beberapa case yang kayak gitu, dan ada juga yang merasa kalau dia nikah sama keluarga kaya, dia bakal dapet duitnya. Oh no. Padahal tidak. Karena apalagi ya, beda banget gak sih kalau kayak cowok itu kaya dari duit dia sendiri atau dari duit keluarganya. Benar-benar. Iya kan? Jadi apalagi itu duit keluarganya dan dia mungkin dulu waktu masih pacaran harusnya menurut kita harusnya dia udah tahu sih ya kan, harusnya dari pacaran udah kelihatan gitu nggak sih gerak-geriknya. Contohnya ya kayak pas pacaran udah ngomongin nggak sih kayak harusnya dia dapat gaji atau itunya itu ketika gimana? udah mau serius. Iya kan udah mau tapi, serius. Tapi masalahnya banyak banget orang yang nggak ngomongin sebenarnya. Itu Iya. sebenarnya problem utamanya menurut gue ya. Tapi benar emang ada ekspektasi orang yang kayak benar yang kata Sabil ngomong, gue kalau married nih sama Anaknya ini anaknya gitu. ini nih Iya, yang iya, punya iya. ini nih, Bener. pokoknya hidup Kayaknya gue bakal hidup gue princess. enak.
Ternyata Bun tidak sama Iya. sekali. Bener loh, maksudnya kayak kita Dan sampai roda ngomong, tuh berputar, ingat. iya bener banget. Aku juga sampai kayak oh wow. Karena case-nya kita aja sampai kaget, kita kira kalau misalnya nikah sama anak ini ya berarti hidupnya kayak wah Kan princess ya gitu kan. Cinderella Iya. ekspektasinya. Bayangan kita, tapi karena kebanyakan tidak seindah itu, jadi kita bisa bilang sama kalian intinya lihat dari kualitas cowoknya sih, bukan kayak keluarganya. Dan kualitas diri lu sendiri. Iya. Ya. Itu akan ngurangin banget problem-problem yang bakal occur gara-gara itu. Bener, pernah dengar gak sih katanya kalau kita kualitas dirinya bagus tuh kayak bakal lebih attract orang yang bagus juga. Iya. Ya, jadinya jangan kayak merasa kalau menikah itu ya lu bakal kayak princess atau keluar dari nikah tuh solusi gitu kali ya saya. Ya kan Kak, sebagai orang yang sudah menikah. Iya. Karena maksudnya ekspektasi orang tua itu tuh sebenarnya ya itu tuh kalau kita telaah tuh nggak salah kok. Cuma mungkin kadang cara penyampaiannya yang kurang bisa diterima sama anak zaman now gitu kan. Sedangkan kalau aku lihat tuh yang sekarang itu anak zaman now tuh pengennya tuh yang simple dan mungkin instan kali. Karena mereka apa-apa kan cepet ya sekarang. Ya zamannya udah teknologi udah apa. Betul. Jadi tuh apa mereka tuh serba instan. Nah sedangkan orang zaman dulu kan pengennya ada prosesnya, ada prosesi dan segala macem gitu. Itu sih jadi yang bikin sering cekcok tuh itu gitu. Jadi kayaknya intinya tuh pemikiran orang tua tentang ya love life-nya orang zaman dulu sama orang zaman sekarang, Gen Z tuh kayaknya sekarang udah beda banget kali ya. Mungkin karena udah ada sosial media, udah ya banyak globalisasi kali ya. Jadinya tuh udah nggak sama lagi, udah nggak bisa disama-samain kayak dulu. Makanya mungkin kalau orang dulu kan kira kalau nikah sama orang kaya hidupnya jadi lebih enak, semuanya tercukupi. Tapi ternyata kalau zaman sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Ya, kecuali ani-ani. Bahkan kayak anak zaman sekarang juga udah jarang ya yang mau ini, maksudnya yang mau nikah cuman karena duit doang. Ya kalau nggak aneh-aneh. Dia nggak. Tapi kan kalau misalnya sama om-om itu kan duit om-omnya. Jadi kan emang banyak duitnya gitu loh, bukan kayak keluarganya, ngerti nggak sih? Jadi kayak pasti adik-adiknya dapat duitnya daripada kalau kita nikah cuman buat kayak ke keluarganya gitu. Iya. Dengan kita sebagai mungkin yang lebih muda juga punya ekspektasi, bukan ekspektasi lah, harus punya pemikiran kayak iya yang tadi saya bilang, cerita cinta mereka, background keluarga mereka totally different sama kita. Pastinya karena kan kita ini udah kena influence apapun, jadi otomatis otaknya aja udah beda gitu loh. Pasti di saat kita mau nyamain sesuatu gitu, ya udah pasti crash lah gitu kasarnya. Cuman ya balik lagi kita sebagai anak muda harusnya kita petik aja yang baiknya, ya kan yang jelek-jeleknya ya nggak usah diikutin. Sebenarnya kan kayak gitu. Sisanya mah ya kita again self development, kita harus bisa pintar dan tahu loh hal-hal kayak gini supaya kita juga bisa jadi lebih baik nanti gitu loh di mata keluarga pasangan pun, di mata pasanganmu, dan kamu bisa dihargai selayaknya kamu layak dihargai. Karena tenang aja, pokoknya semua ekspektasi orang tuh siapapun itu nggak perlu selalu diikutin kok gitu. Apalagi kalau itu nggak bikin kamu happy, nggak usah gitu kan. Iya sih, setuju. Karena kalau kita ngikutin orang terus ya nggak bakal ada habisnya. Iya. Betul. Jadi, nggak bakal ada habisnya. Don't expect too much ya, Don't expect too much. Tapi kayak bodo amat kali ya. Karena aku kan sering lihat juga tuh kayak memes kayak capek deh gue kayak ditanyain terus kapan nikah. Suka gue sih kalau kapan mau nikahnya kapan. Kayak kita tuh punya our own time and our own face gitu loh. Jadi kayak mind your own business. Tapi orang tua kalau sampai ngomong kayak gitu, ya udahlah lu anggap aja tutup sebelah kuping gitu loh. Tapi yang kayak gitu, entah ya, semakin kita bertambah usia, kita tuh nggak lagi mikirin hal-hal kayak gitu sampai pertanyaan-pertanyaan orang, ekspektasi orang tuh nggak lagi ngegerenjel di hati. Karena mungkin itu benar, kita udah bodo amat. Kayak misalnya udah capek banget ditanyain kapan mau nambah adiknya, ini mumpung masih 3 tahun, nanti begini. Enggak mau, kecuali lo mau bayarin sekolahnya. Sekarang tuh udah bisa menjawab lucu-lucu kayak gitu. Terus kayak ya doain aja, kalau yang udah tua banget doain aja ya gitu. Iya benar. Kalau dulu tuh kayaknya dalam hati tuh kayak
apaan sih? Gitu. Iya benar sih. Intinya udah nggak bisa disamain lagi lah kehidupan yang Udah dewasa, dulu cuy. sama sekarang. Kalau dulu ya orang sekolah, ya bener sih. Kayak banyak anak banyak rezeki, iya sekarang banyak anak budiar. Gitu boncos. Iya bener, boncos kita Iya. gitu. Sama satu lagi nih kalau yang sering banget gue dapet juga, Iya. karena kan gue juga belum married gitu. Terus kalau ketemu kayak, aduh lu jangan pinter-pinter nanti gak ada yang mau sama lu, Iya. kayak anjir. Ya sekarang gue kalau nggak pinter, ntar gue mati siapa yang mau urusin Nah, gue? ini justru dibodoh-bodohin. Iya, aneh kan, maksudnya kayak kadang-kadang kayak itu kan mungkin yang ngomong ya tante gitu Iya, yang udah gitu kayak, aduh jangan pinter-pinter, jangan kerja terus cari duit banyak-banyak nanti gak ada yang mau sama lu, kayak ya Allah banyak sih mau gue. Iya. Maksud gue Percaya? maksudku kayak lebih kayak by the way cewek itu juga bisa loh kayak mengeksplor dirinya dan jauh lebih baik, malah kita dengan kita kualitas dirinya baik, puji Tuhan nanti pasangan kita juga baik gitu. Baik, benar-benar Kan tante setuju. harus dikasih begitu. Bener nih tante nih. Kasih video gadis guys. Gak canda tante. Aku Oke. nonton lagi tante. Gak canda. Ini ngomongnya penuh dengan emosi, kayaknya Tante parah tante. Tante Nggak, parah. soalnya ini kan shootnya bentar lagi Sinca nih kak. Oh Ya. iya, di Gue udah setel. siap-siap, Iya, makanya iya. udah siap-siap tiap tahun gue digituin kayak tiap kali ya, setiap kali Sinca akan datang kan, halo, tau gak tante gue, maksudnya tante om gue mau ngomong, aduh yang ini mah udah gak usah dikasih angpau kali gitu, besok tahun depan udah married soalnya. Padahal masa diajak ketemu cowok gue juga belum, apa juga belum gitu. Udah Udah gak pantas pede nih banget. dapet angpau. Dalam hati gue kalau, nah itu makanya sarkas. iya sarkas, tapi kan gue udah pinter juga nih, gue jawabin aja, mau dong angpau, gue mau sampai kapanpun mau dapet angpau gitu, Iya. gue dapet duit sini, kasih gue duit gitu, jadi gue kayak sini kasih gue duit aja, kasih gue duit. Iya, jadi dibawa santai aja, jangan. Karena kalau kita ngegerenjel terus cepet tua. Betul guys. Setuju. Ya semoga video ini bermanfaat ya buat kalian yang dikejar-kejar ekspektasi. Mungkin nanti judul riset gitu ya, buat kamu yang dikejar ekspektasi. Benar, bisa tuh, bisa. Jadi banyak tuh. Iya. Semoga lebih melegakan hatinya dan percayalah nggak kamu sendiri doang. Kita Benar. semua ya You're not alone. semuanya merasakan itu kok. Oke, I think that's all for today. Thank you semuanya yang udah nonton. Pokoknya jangan lupa share, komen, subscribe kita, like Gadis Gelas dan juga In Today. Semuanya di-share semuanya. ke teman-teman, mungkin share ke tante lo. Pokoknya semangat terus dan kita see you on next video ya. Oke, Bye.